Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur malam ini alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di rumah dan bertemu langsung dengan Mbak Vivi, dan kita akan mencoba mencari tahu apa yang menjadi suatu penyebabnya sehingga Dede Azahra itu bisa hilang ya. Dan kita akan coba tanyakan langsung aja dengan Mbak Vivi-nya. Awal mulanya itu seperti apa, Mbak? Jadi begini Mas, tadi itu Mas Cici datang, saya persilahkan, ini. Jadi saya kan nggak tahu, saya taunya Mas Cici kan ya baik gitu ya. Jadi saya bikinkanlah kopi sama Azahra. Dia lagi main-main di sini. Saya ke dapur kan bikin kopi, ya masih ada teriakan Zahra lah saya udah selesai kan, terus saya langsung ke belakang ya, langsung lihat lagi, sudah Mas JJ sama Zahra udah nggak ada. Terus saya cari-cari kan sampai ke luar-luar juga nggak ada. Saya jadi bingung Mas, orang tadinya kan dia lagi mainan, orang bocah ya lari-larian sini ya. Terus si JJ sih kelihatannya sih dia kayak diem, nggak banyak ngomong, cuma mungkin dari mana terus mampir gitu ya. Saya sudah cari kemana-mana, ke depan, ke samping, ke belakang, tapi saya mendengar suara kayak nenek-nenek kayak ketawa Mas. Cuma mendengar suara itu sudah ada Mas JJ sama Zahra belum? Maksudnya masih di sini? Ya saya sudah mencari tuh sudah nggak ada Mas. Lah itu kayak ada suara nenek-nenek, kayak ketawa. Nenek-nenek? Iya, saya. Apa jangan-jangan ini ada suatu hubungannya dengan kaitannya di mana juga Mas Ari hilang juga, Di? Iya. Saya kan sempat bilang kemarin kan, waktu saya pas penelusuran sama Mas Ari, pas Ari jadi bebek itu, Pak. Itu kan tadi saya bilang ada nenek-nenek itu sempat mau mengikuti saya ke base camp loh, Pak. Masih ingat nggak tadi sampean? Iya sama iya. saya. Nah, tapi itu takutnya nenek kenapa mengait-ngaitkan dengan suatu perwujudan daripada Mas JJ, Di? Ini yang lagi saya pertanyakan. Iya. Gitu. Apakah dibalik daripada semua ini adalah ulah daripada Mas JJ, atau justru ini adalah manipulasi daripada nenek-nenek itu saja? Iya, kita kan masih belum. Coba, ini menurut sedulur semuanya bagaimana ini sedulur? Agar kalian juga tidak bingung untuk mengambil suatu tindakan sedulur. Tapi kalau memang benar ini adalah ulah daripada Mas JJ, ya terpaksanya kita akan melaporkan suatu perbuatan ini ke pihak yang berwajib. Iya betul, Pak. Tapi kalau terbukti lah ya. Tapi kalau memang benar-benar itu Mas JJ ada sangkut pautannya. Tapi kalau benar-benar memang itu ada indikasi ini adalah sebuah misteri, iya, ataupun sebuah nenek-nenek sihir dari itu, guru ya, Saritem ini yang melakukan, mungkin saja ini adalah manipulasi daripada nenek itu. Iya, ada dua ini, Pak. Kemungkinan kita. Yang satu Mas JJ, yang keduanya itu indikasi. Ya, ini kita bukan masalah menuduh, nih. Tetapi kan menurut daripada cerita Mbak Vivi, setelah daripada adanya Mas JJ, iya, sedang menggendong daripada Dede Azahra, itu tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, iya. Itu. Kita masih mempertimbangkan ini juga, Pak. Iya, kita akan coba melakukan suatu mujahadah, mencari tahu apa yang menjadi suatu penyebabnya sehingga Dede Azahra bisa hilang ketika dimana Mas JJ mendatangi sebuah kediaman daripada base camp. Tapi posisinya Mas JJ itu lama nggak di sini? Enggak. Sebentar.
Berarti ditinggal bikin kopi aja ke sini sudah nggak ada. Sudah misalnya waktu itu sudah cari kemana-mana, tapi ada suara nenek-nenek waktu itu. Iya. Di sebelah mana? Kayak suaranya di belakang. Di luar. Iya, di luar. Ini malah saya jadi bingung ini, Mbak. Iya. Di lain sisi istri saya diwujudkan seorang Mas Cece ya. Yang keduanya ada suara nenek-nenek juga, kayak gitu. Iya, ini juga masih simpang siur juga. Iya. Nanti kita coba tanyakan juga ke para leluhur. Mudah-mudahan ada suatu petunjuk untuk kita nih. Ya mudah-mudahan lah. Iya. Karena kita kalau mengambil suatu tindakan itu harus benar-benar ini, Pak. Karena ini Iya, menyangkut juga ini kan nama baik seseorang gitu loh. Sebenarnya walaupun kita dia juga sudah inilah ya. Sebenarnya kita tidak ingin adanya suatu percecokan ataupun adanya membuat suatu video ini, tetapi dikarenakan inilah sesuatu hal apa yang terjadi, mau tidak mau kita meng-off suatu video ini agar penonton juga bisa cerdas gitu, karena bisa ini pun mengetahui juga menyangkut dengan Dede Azhara, terusan istri saya yang dititipin, ya gitu loh. Iya. Masalahnya. Ya mau gimana lagi? Kita hanya bisa berpasrah, berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan ada suatu petunjuk untuk kita nih, agar kita dapat bisa mengetahui gitu. Perihal apa yang sebenarnya sudah terjadi. Iya sih. Karena kita juga bingung gitu loh, pada saat dimana Mas Cece ke tempat kita, sedangkan kita itu lagi di luar deh. Nah, ini kayak benar-benar apa ya, sudah tahu seluk beluk kita nih gitu. Jadi sudah ngerti lah intinya. Iya. Gitu. Kayak sudah memahami kita loh, Pak. Apa mungkin ini adalah sebuah strategi, saya juga tidak tahu. Iya. Gitu. Allahu a'lam bishawab, teman-teman. Tetapi itu menurut daripada penilaian teman-teman saja akan seperti apa gitu. Kami di sini sangat bingung sedulur. Itu dengan suatu kejadian ini, apa yang menimpa juga kepada Mas Ari dan juga Mas Mbak Dede Azhara. Dede Azhara, teman-teman. Yang satunya juga belum ada lagi kayak gini. Iya, kita mohon doanya untuk seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Insya Allah. Yang Wahai manusia, dengarlah. Segala sesuatu yang sedang kamu jalani, segala sesuatu ujian yang sedang kamu alami, ini semua berkaitan dengan suatu kehendak langit, kehendak dari Sang Pencipta. Manusia, teguhkan suatu cakramu, kuatkan suatu rasamu, karena dari bangsa-bangsa kegelapan sudah mulai turun di muka bumi ini.
Kamu telah dipilih oleh langit. Kamu telah dipilih menjadi suatu cahaya yang bisa menerangi suatu kegelapan-kegelapan di alam semesta ini. Jangan ragu dalam suatu langkahmu. Jangan bimbang dengan suatu tujuanmu. Saya tahu kamu telah Jangan ragu, wahai manusia. Walaupun ujian yang kau jalani teramat berat, kamu mau membangun suatu padepokan untuk bisa menjadi suatu jembatan sesamamu, untuk bisa menolong sesamamu. Ujian-ujian yang telah kau hadapi dan jalani, teman dan saudaramu, bahkan putri kesayanganmu sendiri menjadi suatu ujian dalam kehidupanmu. Jangan takut. Lihatlah suatu kebenaran yang hak. Yang dahulu para manusia cahaya yang menyebar suatu kebaikan di alam semesta ini juga seperti dirimu mengalami suatu ujian lahir dan batin. Perlu kau ketahui, dari bangsa kegelapan, mereka bisa saja mengelabui suatu pikiranmu, mengelabui hatimu. Tapi kamu harus memiliki suatu bekal. Lihatlah, dengan suatu kesucian yang ada di dalam hatimu, anak muda, pasti kamu bisa melihat di sekitarmu. Lihatlah jauh di atas langit sana. Kamu pasti tahu, dan kamu pasti masih ragu apa sebenarnya yang sedang terjadi, dan apa sesungguhnya yang akan terjadi. Mereka dari bangsa kegelapan bisa saja masuk, mengelabui dari pikiran, akal, nyampe ke hati mereka. Bisa menjadi seorang wali Allah, bisa menjadi seorang Buddhisme, bisa menjadi seorang pastor, dengan berdalih kebaikan,
dengan berdalih menolong sesama. Tapi lambat laun, dikit demi sedikit, bisa menutup dari pandangan hak, dari pandangan kesucian yang ada yang sudah dikodratkan dari Sang Pencipta, yaitu hati anak muda. Saya tahu pikiranmu, hatimu sedang bertaruh untuk bisa melihat suatu kebenaran dan bisa melangkahkan kakimu dalam suatu tujuan, tidak hanya untuk dirimu dan keluargamu, dan juga untuk alam semesta ini. Tenangkanlah pikiran dan hatimu, karena apabila kamu, hatimu, pikiranmu diberi suatu ketenangan, maka cahaya suci yang ada di dalam hatimu memancar, dan kamu tidak mudah diperdaya dari makhluk-makhluk kegelapan, anak muda. Anak muda, datanglah ke suatu tempat. Tenangkanlah, lihatlah di atas langit sana. Itu adalah daerah Kalimantan, anak muda. Itulah bagaimana apa yang kau lihat di langit sebelah sana. Itulah sumber kegelapan yang datang dari langit. Langit yang teramat jauh dan datang dari perebut bumi yang teramat jauh. Itulah kegelapan yang teramat berbahaya, karena mereka mengincar orang-orang yang ahli dalam semua ahli. Anak muda, kamu telah terpilih menjadi manusia cahaya yang diharuskan menerangi alam semesta ini. Tapi yang paling utama, terangilah, bangkitkanlah kekuatan-kekuatan. Bangunlah suatu kekuatan yang ada di dalam pikiranmu. Cakra yang menyelimuti
bangkitkanlah kekuatan yang hak yang ada di dalam hatimu. Anak muda, di dalam suatu keyakinan dari orang-orang pendahulumu, saya Sang Yang Wenang, anak muda. Saya memiliki suatu kewenangan untuk menyampaikan kepada semua makhluk yang dikodratkan untuk menjadi suatu penerangan dalam suatu kegelapan. Kegelapan itu sendiri bukan hanya makhluk manusia saja, juga makhluk-makhluk yang bernyawa, anak muda. Semakin kamu diangkat derajatmu, ujian-ujian yang akan kau alami adalah bentuk cahaya suci yang akan muncul, yang akan hadir. Pemahaman itu sendiri dengan suatu perjalanan. Perjalanan kehidupan adalah suatu ilmu. Bagaimana kamu bisa tahu suatu arti kehidupan untuk dirimu sendiri dan orang lain? Datanglah di Pulau Kalimantan, tapi kamu harus bisa menghidupkan cakra yang ada di dalam dirimu dan bisa membangkitkan cahaya yang hak yang ada di dalam hatimu. Karena tipu muslihat dari makhluk kegelapan bisa saja menjadi orang-orang yang kau kasihi, bahkan bisa menjadi orang-orang yang telah diberi suatu keistimewaan di dunia ini. Jangan takut dalam menentukan suatu tujuan, karena kebenaran yang hak harus kau buka dengan suatu perjalanan-perjalanan. Kamu paham, anak muda? Biar Eyang Sang Yang Wenang akan memerintahkan suatu dewa-dewa yang ada di langit dan bumi untuk menyertai perjalananmu, anak muda. Kamu sudah paham, anak muda? Eyang akan pamit dulu. Semoga perjalananmu didampingi oleh suatu kekuatan dari Sang Yang Pencipta. Rahayu, rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya
baru saja tadi kita membicarakan perihal ini dia. Tetapi alhamdulillah ada suatu petunjuk untuk kita Ndi. Dan ternyata Mas Ari dan juga Dede Azara itu dibawa ke Kalimantan Ndi. Subhanallah. Saya tidak menyangka ya yang mengamanahkan kita seperti itu ya. Iya, Bisa secepat itu itulah ke Ndi. Kalimantan. Sesuatu hal goib, sesuatu hal yang terkadang di luar daripada logika manusia. Yang saya takuti dari kemarin itu kayak gitu, tentang nenek sihir itu. Ya, tetapi ya sudahlah nih. Nanti kita coba rempukan lagi dan kita akan coba mencari suatu solusi. Karena biar bagaimanapun kita harus minta pendapat juga baik ke Mas Roni dan juga Mas Ari Setiawan. Karena kalau kita berangkat bareng-bareng kan tidak mungkin juga nih Ya, dengan suatu apa yang bekal apa yang kita miliki gitu. iya betul. Ya misalkan kalau kita terpaksanya ini ya kita berdua saja nggak apa-apa. Iya, Mas kalau Roni memang- sama Mas Ari Setiawan suruh menjaga di sini juga. ternyata inilah sebuah jawaban di yang mana mungkin ya Nah, saya juga merasa salah sendiri karena dari beberapa hari kemarin itu harusnya kita sudah berangkat ke Kalimantan, nah akan tetapi apa itu? karena kita menunda-nunda sesuatu hal apa yang mestinya harus kita ke Kalimantan. Nah mungkin inilah Mungkin kita diamanahkan ke Kalimantan waktu itu aja dengan itu mungkin untuk menguak misteri salah satunya nenek sihir itu mungkin. Allahu alam bisawab. Tapi kita ya tahu sendiri dengan suatu pendanaan lah ya intinya. Iya. Terpaksanya kita akan menunda-nunda. Terus lagi gini di kan ada beberapa subscriber juga yang mesti harus ditangani juga di. Iya. Jadi kita juga sebenarnya ya bukan tidak ingin secepatnya ke sana, ingin sekali. Tetapi mungkin teman-teman ataupun saudara-saudara semuanya mengerti. Kita tidak mungkin meninggalkan suatu permintaan-permintaan daripada subscriber yang dimana ketika ingin bertemu dengan kami sedulur. Akan tetapi terkadang juga kami juga bingung teman-teman. Di satu sisi kami juga memiliki suatu misi yang mesti harus kami selesaikan sedulur. Tetapi sudahlah, urusan masalah itu urusan pribadi kami teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan suatu kelancaran dan kemudahan untuk kami, dan doakan saja teman-teman mudah-mudahan kami dapat bisa segera secepatnya berangkat ke Kalimantan sedulur, dan mudah-mudahan juga kita dapat bisa menyelamatkan Mas Ari ataupun Dede Azara sedulur. Ya sudah, mungkin untuk malam ini nanti kita langsung melakukan suatu mujahadah, meminta suatu pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu kemudahan, kelancaran dalam suatu perjalanan selama berada jangan dipikirin dulu Kalimantan Ya, saya nanti. minta maaf ya Mas atas kelalaian saya. Tidak apa-apa Mbak, mungkin ini adalah suatu ujian buat semuanya, baik untuk saya, Mas Andi, dan juga kru yang lainnya. Ya sudah, buat teman-teman untuk malam ini hanya segini dulu. Saya Kang Farhan, Kianti, dan juga Mbak Vivi pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.